Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di tempat ini. Ya, di tempat ini. Anda di rumah, saya di sini. Kita bertatap muka lagi sekarang. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Walaupun di luar sana begitu banyak kelemahan, begitu banyak berita yang sangat-sangat tidak jelas mau berakhir kapan, tapi yang pasti Tuhan Yesus kita jelas dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya tahu mungkin Anda sementara dalam masalah atau dalam pergumulan, berpikir, tapi kita harus tahu bahwa kita harus selalu bersuka cita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita di hari ini, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur walaupun begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Virus di sana sini Tuhan merongrong hidup kami, tapi kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang memiliki pengharapan besar di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, dan kami sanggup untuk melakukan segalanya bersama Engkau. Dan kami tidak takut karena kami punya Allah. Kami punya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau memulaikan ibadah kami hari ini, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan kami serahkan semuanya ibadah kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan bersuka cita bersama, dan saya akan membacakan satu ayat untuk kita semua dalam Mazmur 150 ayat 3-6. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ayo kita dangdutan bersama. Haleluya. Asik. Katakan syalalala. Yes. Shalalalala. Shalalala. Hey. Shalalala. Shalalala. Sekali lagi syalalala. Shalalala. Shalalala. Hey. Shalalala. Shalalala. Hey. Oke. Semua hidupku telah ditebus, asik, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sang ku relakan. Syalalala, shalalalala, shalalalala, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Lagi. Semua hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik. Apapun mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka Yesus, Yesus, yes, suka-sukamu Tuhan, asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Yesus, Yesus, yes, suka-sukamu
suka-sukamu Yesus, 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 suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Syalalala, 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 oh, syalalala, syalalala, oh. Bersyukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu, amin, di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita dangdutan untuk Tuhan, haleluya. Sekali mengangkat pujian ini, bersyukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Oh, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu, yes, untuk masa depanku. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan, ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, yes,
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau. Kami berdangdut bergoyang bersama karena Engkau Tuhan. Karena kami tahu di tengah setiap pandemi ini kami terus harus bersuka cita dan bersyukur dan selalu berbahagia. Karena kami punya Allah seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang kepadamu untuk menyembah, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Sudah sekian lama pandemi ini berjalan. Pandemi ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan begitu banyak korban, begitu banyak orang yang meninggal setiap harinya. Tapi yang miris adalah ketika pandemi ini terjadi, begitu banyak orang juga yang acuh tak acuh akan kejadian ini. Seakan-akan kalau itu belum terjadi di lingkungan mereka, mereka tidak percaya dengan hal itu. Tapi satu yang saya mau katakan bahwa hal seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan orang yang acuh tak acuh juga sudah banyak. Tapi kita sebagai orang percaya kita harus tahu, kita harus mempunyai hikmat. Bahwa ini semua terjadi pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam hidup kita, hidup saya dan saudara. Tuhan pasti punya maksud. Tidak mungkin Tuhan memberikan satu hal tanpa tujuan. Kalau seorang memberikan sesuatu, seorang atasan memberikan sesuatu kepada bawahannya, pekerjaan atau tanggung jawab apapun itu, pasti ada tujuannya. Apalagi Tuhan. Amin. Tuhan pasti punya tujuan untuk hidup saya dan saudara. Amin. Kita harus percaya Tuhan selalu ada buat kita. Dia tidak pernah berjanji hidup kita tidak akan ada badai, tidak akan ada ombak. Tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Amin. Maka seharusnya kita yang menguasai keadaan ini. Kita harus saling menjaga, saling mendoakan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah lahir, mati, bahkan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan sudah naik ke sorga. Dan saat ini kita sedang dalam penantian untuk pencurahan Roh Kudus. Mungkin kita masuk dalam minggu pertama masa penantian itu. Mari dalam masa penantian ini kita datang. Kita berdoa bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Agar kita semua mengingat bahwa Tuhan ada. Tuhan itu nyata dan ada untuk saudara dan saya. Dan Dia ada di sini, Dia hadir. Dia hadir di rumah Anda, saudara. Dia hadir di manapun Anda berada sekarang. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kau. Dia sanggup melakukan segalanya. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu. Saat ini di dalam hati kami, semua tempat ibadah ditutup, tapi itu tidak membatasi iman kami akan Engkau. Maka dengan itu setiap rumah terbuka, setiap hati terbuka untuk Engkau, biar Engkau hidup dan hadir dalam hati kami. Kami percaya ini bukan akhir, tapi ini awal. Awal Engkau menyatakan setiap mujizat yang terbesar dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur untuk setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Syukur. Syukur. Syukur untuk setiap
kerajaanmu. Katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sekali lagi kita angkat pujian. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema, pulih dari segala problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dalam membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar. Terima kasih Yesus. Kami tahu ada sesuatu yang terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggi, hanya nama-Mu Yesus, hanya nama-Mu Yesus ditinggi, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sembah Yesus, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ditinggikan, Kau dimuliakan. Biarlah nama-Mu yang tinggi Tuhan,
kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji, kami naikkan syukur, semuanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini setiap doa kami untuk bangsa ini. Ini setiap doa kami untuk dunia ini Tuhan. Kami tahu dunia ini ada dalam tangan-Mu. Bangsa kami Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau melihat kami. Engkau melindungi kami. Engkau menyertai hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang kami lakukan kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas setiap kelalaian hidup kami. Kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Mari saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan firman Tuhan ini kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, Bapa, katakan bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa, atas anugerah dan penyertaan-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan masih terus menguatkan kami dan terus kuat berdiri di hadapan-Mu Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena semata-mata penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan kami berdoa, mari Tuhan Engkau urapi setiap kami umat-Mu pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu Tuhan dari tempat ini, bahkan dari tempat tinggal mereka Tuhan. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, biarlah mereka boleh diurapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh mengucap syukur atas segala situasi yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mari Engkau ambil alih Tuhan waktu-waktu kami ke depan Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk diisi dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, mari Engkau materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami pagi ini. Urapi hamba-Mu yang kosong dan terbatas ini Tuhan. Ku boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu, kami semua umat-Mu yang menyaksikan siaran pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diurapi, kami boleh diurapi semua Tuhan. Yang punya beban persoalan pagi hari ini, kami yakin dan percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan. Ada jalan keluar bagi setiap persoalan, ada jalan keluar bagi setiap kesulitan hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Topik yang akan saya sampaikan pagi hari ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang di rumah. Mari sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengucap syukur dalam segala hal. Ini adalah sebuah tema khotbah yang sudah sering kali disampaikan melalui mimbar ini. Tetapi hari ini kita mau menyampaikan topik tema yang sama untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal adalah merupakan gaya hidup bagi setiap kita orang Kristen. Jadi dalam situasi keadaan apapun kita harus tetap mengucap syukur. Baik pada saat kita sehat, baik pada saat kita sedang kesusahan, baik pada saat kita sedang berduka, maupun pada saat kita sedang bersuka cita. Karena ini adalah firman Tuhan, perintah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ucaplah syukur senantiasa. Garis bawahi kata senantiasa. Senantiasa berarti berbicara tentang waktu. Ya, senantiasa artinya tidak berhenti Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengucap syukur senantiasa. Kemudian atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu. Baik itu susah, baik itu senang, baik itu pada saat kita berduka. Sehingga di dalam kehidupan kita, walaupun ada kedukaan, tetapi setelah ada kedukaan kita ada namanya ucapan syukur. Berarti baik itu
sukacita, baik itu saat kita senang maupun saat kita menghadapi duka cita, harus ada ucapan syukur. Nah, jadi mari kita melihat bahwa ini bukan sesuatu yang sukar untuk kita lakukan. Sesuatu yang sangat sederhana. Mengucap syukur senantiasa. Sepanjang hidup kita, mari kita terus mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Mengucap syukur saat kita tidak punya uang. Mengucap syukur saat kita punya uang. Ya. Atau kita hanya mengucap syukur saat punya uang, tetapi kita lupa mengucap syukur saat kita sedang banyak duit. Nah, ini kesalahan besar, Ibu Bapak. Saat kita tidak punya uang di kantong kita, saat dompet kita kosong, dan kita sedang berjalan, kita dapat pungut uang 100.000. Wah, itu sukacitanya sangat luar biasa. Ya, sukacitanya sangat luar biasa. Ketika di jalan kita dapat uang, kita pungut uang, ya mungkin 10.000, 50.000, atau bahkan 100.000. Wah, itu sukacitanya sangat luar biasa. Atau saat kita sedang punya uang 1 juta, ternyata dimaling Bapak Ibu Saudara sama orang, ya, atau jatuh. Masihkah kita mengucap syukur saat kita hanya punya uang 1 juta, tiba-tiba uang kita hilang, uang kita raib? Masihkah kita mengucap syukur? Tentunya firman Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, ucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mengucap syukur pada saat kita sehat. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan, owner dari bisnis Alibaba mengatakan bahwa saat ini jangan berpikir berapa besar keuntunganmu, berapa besar yang engkau hasilkan hari ini. Saatnya bukan bicara tentang keuntungan, tetapi bagaimana kita mengucap syukur atas kesehatan. Mengucap syukur atas kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kita hari ini, Bapak Saudara. Situasi hari-hari ini sangat mencekam, membuat kita takut, membuat kita ragu terhadap situasi dan keadaan dunia hari-hari ini. Tapi Tuhan mengatakan bahwa mari mengucap syukur. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan yang sama mengucap syukur dalam segala hal. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan memikirkan untung, berapa keuntungan bisnis kita, memikirkan berapa besar potensi penghasilan kita, tetapi mari kita mengucap syukur atas kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita masih bisa berjumpa pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur. Bersyukur atas setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita hari ini. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin Anda saat ini sedang di PHK dan Anda tidak punya penghasilan. Kita harus mengucap syukur. Mungkin saat ini Anda sedang dirumahkan, Anda masih menerima gaji hari ini. Kita harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur karena Tuhan memakai segala situasi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Salah seorang tokoh terkenal namanya John Henry Jowett. Dia adalah seorang pengkhotbah terkenal dari Presbyterian. Dia adalah seorang penulis buku terkenal. Dia menulis bahwa ucapan syukur adalah vaksin. Ucapan syukur adalah vaksin dan anti racun atau antiseptik. Jadi mengucap syukur memungkinkan kita untuk dapat banyak, memungkinkan kita untuk menerima kesehatan atas hidup kita. Mengucap syukur merupakan satu tindakan nyata atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur adalah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita harus percaya pada kebaikan Allah.
Yang pertama, mari kita melihat, kita harus percaya pada kebaikan Allah. Di dalam Matius pasal 7, ibu bapak bisa baca. Kita tahu bahwa kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam Matius pasal 7 ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, maka kita yakin dan percaya. Kita melihat kebaikan Allah hari ini, bahwa Dia pasti memberi yang terbaik bagi setiap kita umat-umatnya. Dia tahu memberi yang terbaik, Bapak Ibu Saudara, bagi setiap umatnya. Dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, yang sedang menyaksikan siaran pagi hari ini, saya mau katakan, mari kita percaya kepada kebaikan Allah. Allah itu baik. Dia baik, tetap baik, dan baik untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita percaya kepada kebaikan Allah. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pelaut yang sedang berlayar di tengah samudra. Kemudian dihantam oleh ombak yang besar dan kapalnya tenggelam. Kemudian dia berusaha untuk menepi ke sebuah hutan yang ada di sekelilingnya laut tersebut, dan dia mulai berdoa berhari-hari, berdoa berbulan-bulan untuk mendapatkan pertolongan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dia berusaha untuk membangun sebuah gubuk kecil, dan dia berteduh di situ. Dia sangat rindu. Dia berdoa bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan. Berbulan-bulan, Bapak Ibu Saudara, pertolongan itu tidak pernah datang. Dan kemudian dia berusaha untuk mencari makanan di sekeliling supaya bertahan hidup. Suatu saat dia sedang menyalakan api, kemudian dia meninggalkan gubuk itu dalam kondisi api yang masih menyala. Kemudian dia pergi untuk mencari makanan, Bapak Ibu Saudara. Dan saat dia kembali, gubuk tersebut sudah terbakar. Gubuk tersebut sudah hangus. Dan dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, ini cuma satu-satunya yang kumiliki. Saya sudah bersusah payah membangun gubuk ini, tetapi hari ini Engkau membakarnya. Bagaimana mungkin saya bisa bertahan di tengah hutan ini? Kemudian Bapak Ibu Saudara, di tengah samudra ada sebuah kapal yang sedang berlayar melewati tempat tersebut. Dan sang nahkoda melihat ada asap yang naik tinggi. Kemudian nahkoda tersebut mulai berjalan menuju ke asap. Itu adalah sinyal, Bapak Ibu Saudara. Asap itu menandakan ada yang butuh pertolongan. Kemudian kapal itu mendekati, dan betul di sana ada api yang menyala, dan di sana ada orang yang butuh pertolongan. Kemudian ABK-nya turun, dan di sana dia mendapati seorang yang sedang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaannya, dia sedang menanti pertolongan. Akhirnya datang juga pertolongan tersebut. Dan dia mulai bingung. Dia mulai bingung dari mana mereka tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan. Kemudian dia dibantu oleh ABK dan naik ke kapal. Kemudian dia bertanya kepada ABK tersebut, bagaimana mungkin kamu tahu? Dari mana kamu tahu bahwa saya membutuhkan pertolongan? Kemudian ABK tersebut menjawab, di tengah laut kami melihat ada asap yang naik tinggi ke atas, dan kami tahu bahwa itu pertanda ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan dia mulai sadar, ternyata gubuk
itu telah terbakar dan menyelamatkan dia. Jadi dia bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini Engkau telah membakar gubuk itu, sehingga aku bisa diselamatkan naik ke kapal. Lain kali bakar lagi gubuk. Lain kali bakar lagi gubuk. Tidak seperti itu Bapak Saudara, tapi pertolongan Tuhan. Kita harus percaya kepada kebaikan Allah. Di tengah kesulitan yang dialami oleh pelaut tersebut datang pertolongan. Jadi dari tadi dia menyalahkan Tuhan, dia kembali melihat bahwa di balik gubuk itu terbakar ada pertolongan. Bayangkan kalau sampai gubuk itu tidak terbakar, mungkin dia bisa berbulan-bulan di situ, bahkan bisa semakin lama bertahun di situ. Tetapi melalui masalah yang terjadi, ada mujizat Tuhan. Melalui masalah yang dia alami, kapalnya tenggelam, kemudian gubuk sederhana yang dia bangun terbakar. Di balik itu ada pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Yusuf adalah orang yang banyak mengalami kejahatan, Bapak Saudara. Kejahatan demi kejahatan dialami oleh Yusuf. Sampai pada suatu saat dia menjadi pemimpin di Mesir. Bukankah semua kesulitan, semua kejahatan yang dialami oleh Yusuf adalah merupakan hal yang baik? Dia percaya kepada kebaikan Allah. Bapa kita tahu apa yang terbaik. Masakan dia mau memberikan batu kepada anak-anaknya yang meminta roti? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat dan percaya kepada kebaikan Allah, bahwa Allah memberi yang terbaik kepada setiap kita, anak-anaknya. Oleh karena itu mari minta, cari dan ketuk, karena pintu akan dibukakan bagimu. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur adalah tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Kita melihat cerita tadi dari kapal yang tenggelam. Dia sudah kehabisan segala sesuatu. Bahkan hanya ada gubuk yang sederhana pun terbakar. Ya. Hal yang kedua yang perlu kita lihat hari ini adalah Tuhan berkarya dalam segala masalah hidup kita. Tuhan berkarya dalam segala masalah hidup kita. Bandingkan dengan segala kemungkinan yang lebih buruk Bapak Ibu Saudara. Ya. Bandingkan segala kemungkinan yang lebih buruk. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, mari kita baca firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan berkarya dalam segala masalah yang kita hadapi hari ini. Jadi bandingkan dengan kemungkinan yang lebih buruk. Saat kita kecelakaan, kaki kita sebelah mungkin patah, tapi masih ada satu kaki, masih ada dua tangan, leher masih ada. Ya. Bandingkan kemungkinan yang lebih buruk. Saat kita kecelakaan, dua kaki kita patah, tetapi masih ada, beruntung dua tangan masih utuh. Bayangkan pada saat kita mengalami kecelakaan, dua kaki kita patah, dua tangan kita juga patah. Wah, lebih buruk lagi. Tetapi leher masih ada. Kemungkinan yang lebih buruk Bapak Saudara, pada saat kita kecelakaan, dua kaki kita patah, dua tangan kita juga patah, leher kita juga patah. Situasi lebih buruk. Kemungkinan lebih buruk Bapak Saudara. Jadi kita melihat bahwa
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan hal yang lebih buruk, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami kecelakaan, 2 kaki kita patah, 2 tangan kita patah, terus leher kita juga patah. Kemungkinan lebih buruk. Nah, jadi Tuhan berkarya di dalam segala situasi masalah hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pemuda di dalam sebuah gereja, ya, ada seorang pemuda yang mengalami kasih mula-mula. Wah, dia sangat on fire. Dia datang ke gereja, dia memuji Tuhan, dia menari, dia melompat-lompat, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ketika kita mengalami kasih mula-mula. Wah, sangat luar biasa, dia on fire, dia memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu ketika dia menghadiri ibadah, dia bersuka cita sangat luar biasa. Dan setelah ibadah selesai dia pulang, dia jalan kaki di sebelah kiri di trotoar. Dia memuji Tuhan, dia bersuka cita, tiba-tiba ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang anak muda yang sedang mabuk. Ya, dan tiba-tiba mobil itu naik ke trotoar dan menghantam tubuh dari pemuda ini. Pemuda ini sedang berapi-apinya, sedang bersuka cita, bergairah dalam mengikut Tuhan. Tiba-tiba tidak ada hujan dan tidak ada angin, dia ditabrak, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dia dilarikan ke rumah sakit, dirongsen oleh dokter, dan dokter memastikan bahwa bukan cuma patah kakinya, tetapi kakinya remuk. Dan tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan kakinya selain diamputasi, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hari yang malang buat pemuda tersebut, dan dia merasa kecewa. Dia merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa saat dia sedang jatuh cinta sama Tuhan, dia saat sedang mengalami kasih mula-mula, dia harus mengalami kecelakaan yang merenggut bagian tubuhnya. Dan akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Beberapa minggu kemudian dia harus diamputasi. Dia diamputasi kakinya, Bapak Saudara. Dan dia merasa kecewa. Dia tidak mau datang lagi kepada gereja. Dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupannya. Dan dia tidak mau datang lagi ke gereja. Orang tuanya menguatkan dia. Tim doa dari gereja, para pelayan Tuhan datang mengunjungi, menguatkan, mendoakan dia. Dan akhirnya suatu ketika ayahnya berkata kepada dia bahwa dia akan mencarikan kaki palsu untuk anaknya. Kemudian ayahnya memesan kaki palsu, dan kaki palsu itu datang, dan awal pertama dia pakai, dia bisa belajar berjalan. Kemudian Roh Kudus bekerja dalam hatinya untuk kembali ke gereja. Dia kembali ke gereja. Dia tahu bahwa tidak ada cara lain kecuali kembali kepada Tuhan. Mengucap syukur lewat setiap persoalan yang dia hadapi. Kemudian dia datang ke gereja dan dia disambut dengan haru, dengan sukacita oleh jemaat, oleh para pelayan Tuhan. Dan pada ibadah itu hamba Tuhan berkhotbah dan mulai menantang pemuda-pemuda pada saat itu di gereja tersebut. Siapa yang mau pergi menjadi misionaris di pedalaman Afrika? Kemudian pemuda tersebut yang baru mengalami kecelakaan tersebut memilih untuk maju ke depan. Dia mengambil keputusan untuk pergi masuk ke pedalaman Afrika untuk menjadi misionaris. Di mana daerah pedalaman ini adalah daerah yang masih kanibal. Mereka masih makan daging manusia. Itu sudah disampaikan oleh pendeta pada saat altar call tersebut. Dan dia mulai memberanikan diri. Dia tahu bahwa melalui penderitaan yang dia alami ada maksud Tuhan. Dan akhirnya orang tuanya merelakan dia untuk pergi, Bapak Ibu Saudara, ke pedalaman Afrika, menjadi misionaris di sana. Orang tua yang mengatakan bahwa kalau itu adalah pilihanmu, kami akan mendukung.
Kami akan mendukung engkau untuk pergi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah di sana. Kami akan mendoakan keselamatanmu. Entah engkau selamat atau tidak, kami sudah merelakan engkau untuk pergi menjadi misionaris. Kemudian segala sesuatu dipersiapkan, visanya, paspornya dipersiapkan, lalu dia diutus ke pedalaman Afrika untuk menjadi misionaris. Dan dia benar-benar masuk ke pedalaman yang sangat masih primitif, Bapak Saudara. Bulan pertama dia melayani, bulan kedua dia harus berhadapan dengan orang-orang primitif. Orang-orang ini berusaha menangkap dia, pemuda tersebut, untuk menjadikan santapan bagi mereka. Dan mereka mengambil pisau yang besar, gergaji yang besar, dan mereka mulai memotong pemuda tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan yang dipotong adalah kaki palsunya. Puji Tuhan, yang dipotong adalah kaki palsunya. Karena ketika digergaji tidak mengeluarkan darah, karena itu adalah kaki palsu, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang primitif di Afrika Selatan percaya bahwa yang tidak bisa mengeluarkan darah adalah dewa. Ketika mereka mulai menggergaji, Bapak Ibu Saudara, kaki pertama tidak mengeluarkan darah, dan mereka mulai heran, wah ini manusia dewa. Mereka ambil lagi gergaji yang lebih besar dan mereka memotong kaki yang palsu, ternyata tidak mengeluarkan darah. Akhirnya mereka mulai menghormati. Mereka mengatakan bahwa ini benar-benar adalah dewa yang diutus oleh Tuhan. Ini adalah benar-benar dewa. Tidak kebal terhadap, dia kebal terhadap pisau, terhadap senjata tajam. Dan mulai saat itu, karena masyarakat di sana percaya terhadap dewa, dia tidak bisa dibunuh. Dan akhirnya mereka mengelu-elukan pemuda tersebut. Mereka menganggap dia adalah dewa. Dan pada kesempatan tersebut dia memakai kesempatan itu, Bapak Saudara, untuk memberitakan Injil. 1 bulan, 2 bulan kemudian, maka satu wilayah tersebut semua bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Saudara, mari kita melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Dia mulai sadar bahwa 1 tahun yang lalu dia menderita. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan semua orang di sekelilingnya. Tapi hari ini dia melihat bahwa melalui kecelakaan ini Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Amin. Tuhan punya maksud rencana yang indah, yang luar biasa. Melalui pelayanannya banyak orang diselamatkan. Banyak orang berbondong-bondong datang pada Yesus. Kesempatan yang dipakai, yang saat ini Tuhan berikan bagi kita. Mari kita mengucap syukur, karena Tuhan tahu segala sesuatu yang terbaik bagi kita hari ini, untuk memuliakan Dia. Ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih diberikan kesempatan hari ini, kita mengucap syukur. Kalau saat ini mungkin kita sedang dalam kesulitan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Bandingkan segala kemungkinan dan keadaan yang akan terjadi. Kalau misalnya kita tidak memiliki kaki, kedua tangan, bahkan leher pun kita sudah patah, Tuhan pasti memakai segala cara untuk menolong kita sebagaimana pemuda tadi. Dan akhirnya dia memberikan kabar kepada keluarga, kepada gereja yang mengutus bahwa Tuhan bekerja. Tuhan berkarya sangat luar biasa melalui kehidupan dia. Dan dia mengucap syukur. Dia tidak menyalahkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mengucap syukur karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin yang ketiga hari ini adalah Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita hari ini. Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita hari ini. Walaupun saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak bersahabat, kita tidak bisa berkumpul bersama keluarga kita, kita tidak bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kita, kita tidak bisa bebas melakukan segala aktivitas seperti sebelum ada COVID-19. Jadi Tuhan punya rencana yang baik. Kita harus memulai kehidupan yang baru, cara hidup yang baru. Kita harus belajar hari-hari ini.
Karena Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita. Supaya kita hidup, melatih hidup kita untuk hidup bersih. Dulu mungkin kita kagum dengan teknologi yang sangat luar biasa. Kita kagum dengan robot-robot yang luar biasa. Kita lupa bahwa mencuci tangan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini kita harus belajar mencuci tangan. Kita diajarkan Bapak Saudara bagaimana mencuci tangan yang bersih. Bagaimana pola hidup bersih hari-hari ini. Jadi Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada rancangan-rancangan, ya. Ada rencana yang baik bagi hidup kita hari ini. Jadi hal yang pertama, mari belajar untuk selalu melihat ke bawah. Mari kita belajar untuk selalu melihat ke bawah Bapak Saudara. Jangan terus melihat ke atas, ya. Jangan terus melihat ke atas. Kita akan merasa, kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Pada saat orang lain mulai naik mobil Alphard, mulai naik mobil Trios, mulai naik mobil Avanza, kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mungkin pada saat ini orang lain sudah menaik mobil mewah, kita masih naik sepeda motor. Bersyukur hari ini Anda bisa naik sepeda motor. Lihat, pada saat Anda naik motor, masih ada orang yang naik sepeda, masih goes sepeda. Ketika Anda masih naik sepeda, lihat, masih ada orang yang naik angkot tiap hari. Pada saat Anda naik angkot tiap hari, lihat, masih ada orang yang jalan kaki. Jadi kita jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Tetangga kita beli motor baru, dia gas-gas, kita yang mulai kepanasan di rumah. Jadi mari Bapak Saudara, Tuhan punya rencana yang baik bagi hidupmu hari ini. Yang penting adalah hari ini kita sehat. Mengucap syukur kalau hari ini keluargamu masih dilindungi oleh Tuhan, engkau masih sehat, engkau masih baik-baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Jadi semua baik, sungguh teramat baik apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jadi suka duka Tuhan pakai untuk segala kebaikan kita. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Masakan Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia tidak memelihara kehidupan kita. Kalau hari ini kita sedang tidak punya penghasilan yang baik, mari kita mengucap syukur. Melihat bahwa masih ada orang lain yang lebih susah Bapak Ibu Saudara. Setiap hari sore saya selalu melihat depan rumah saya, kebetulan saya di perempatan, banyak ibu-ibu yang membawa gerobak. Sekitar kalau setiap hari saya hitung bisa lebih dari 8 sampai 11 gerobak. Ibu-ibu itu membawa anak mereka. Ada yang masih digendong Bapak Saudara, di punggung. Di dalam gerobaknya itu ada 2 bahkan 3 anaknya. Mereka mencari nafkah. Begitu sulitnya Bapak Saudara. Jadi kalau hari ini Anda masih bisa tinggal nyaman di rumah,
kita harus mengucap syukur. Karena ada orang lain yang lebih sulit dari hidup kita hari ini. Oleh karena itu, kalau Bapa kita di surga tahu memberi yang terbaik, masakan Bapa di dunia, memberikan batu ketika anak-anaknya minta roti. Jadi suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikannya. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita meresponi setiap keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Allah mau menarik kita untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar. Kita melihat bahwa Yusuf mengalami kejahatan demi kejahatan, tetapi Tuhan punya rencana yang baik bagi hidupnya. Kelak dia akan menjadi seorang pemimpin, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Allah punya rencana. Di balik setiap sakit penyakit yang engkau alami hari ini, Tuhan punya rencana. Di balik setiap penderitaan yang engkau alami hari ini, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang melebihi kekuatan imanmu. Oleh karena itu mari kita terus belajar menarik kesimpulan atas setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita belajar melihat kisah yang dialami oleh pemuda tadi. Dia tidak selamanya menyalahkan Tuhan, tapi dia kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan memakai dia melalui keterbatasan tadi, melalui keadaan yang dialami. Tuhan mau menyatakan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupannya. Jadi semua baik. Seperti pujian tadi, semua baik, semua baik. Jadi apapun masalahmu hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda yang sedang menyaksikan siaran live YouTube hari ini, mari mengucap syukur dari tempat tinggalmu. Kalau hari ini engkau masih diberi kesehatan, maka Tuhan akan lebih berkarya lagi dalam kehidupanmu. Melalui COVID-19 ini akan muncul hal-hal baru Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Suatu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Suatu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah sedang merencanakan itu dalam kehidupanmu. Oleh karena itu jangan menyalahkan situasi dan keadaan. Jangan menyalahkan pemerintah atas COVID-19. Jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Mari belajar dan taat di setiap kebenaran firman Tuhan. Karena di balik setiap penderitaan ada maksud dan rencana Tuhan bagi hidup kita untuk kembali kepada jalan-jalan yang benar. Jangan pernah membuka celah dan hidup untuk kompromi dengan dunia ini. Jangan membuka hatimu untuk dunia supaya iblis menggoda dan merusak kehidupanmu. Ingat, ada kemuliaan besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita anak-anaknya. Oleh karena itu mari melihat segala situasi dari perspektif kacamata Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang baik bagi hidupmu hari ini. Oleh karena itu mari kita bangun, kita antusias. Semakin kita antusias lagi untuk datang kepada Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita hari-hari ini, kita beribadah, bersekutu, fellowship bersama di dalam keluarga rumah tangga kita. Kita bangun mesbah keluarga. Kita bangun api itu lebih on fire lagi. Supaya berkat-berkat Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena tiba waktunya kita akan menuai segala sesuatu. Apa yang kita tabur hari ini, pasti kita akan tuai. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri renungan khotbah pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian. Semua baik, semua baik. Dari semula. Dari semula. Haleluya, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi ini. Karena Tuhan baik.
mula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Seperti kata pujian pagi hari ini, semua baik, semua baik. Jadi Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik bagi hidupmu saat ini. Oleh karena itu mari mengucap syukur. Jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup kita hari-hari ini. Mengucap syukur baik ketika kita sedang dalam kesulitan. Mengucap syukur baik ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Mengucap syukur baik saat kita sedang dalam kemiskinan. Mengucap syukur baik saat kita sedang dalam keadaan kaya. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan menyalahkan situasi. Jangan menyalahkan keadaanmu hari ini. Jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang engkau alami hari ini. Mari mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang engkau alami hari-hari ini. Karena semua baik, semua baik. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan bagi hidupmu. Oleh karena itu, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh bahagia. Hari depan bagi keluargamu adalah hari depan yang baik. Hari depan bagi usahamu adalah usaha yang diberkati. Hari depan bagi pekerjaanmu adalah pekerjaan yang baik, yang berdampak bagi orang-orang di sekelilingmu. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dan kami menjadikan firman itu sebagai rema hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Dalam menantikan di mana COVID ini akan berakhir Tuhan. Kami tahu bahwa rencana-rencana-Mu adalah baik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara ya jemaat Tuhan yang ada di rumah, apabila Anda ingin memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur, bisa melalui nomor OVO maupun melalui rekening BCA yang ditampilkan ya, berikan persembahan ucapan syukur maupun perpuluhanmu melalui transfer, melalui nomor rekening yang disediakan oleh gereja. Dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita naikkan pujian ucapan syukur kita kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menimpa aku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di bawah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, agar di dalam menjalankan setiap roda pemerintahan, mereka boleh menjalankan sesuai dengan tuntunan dan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan melawan COVID-19 Tuhan. Kami tahu ada banyak air mata Tuhan, ada banyak kesulitan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau punya maksud dan rencana di balik setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Engkau mau ambil Tuhan Yesus COVID-19 ini dari bangsa kami, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti semula sebelum ada COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, TNI Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar dalam situasi yang kondusif Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami yang akan merayakan Ramadan Tuhan Yesus, Idul Fitri. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai mereka Tuhan, sehingga situasi boleh aman dan kondusif Tuhan. Kami percaya pihak aparat keamanan terus Tuhan mendukung kegiatan Idul Fitri Tuhan, sehingga tidak ada pergerakan massa Tuhan. Oh, tidak ada pawai yang berlebihan Tuhan, agar mereka bisa menaati PSBB yang sedang berlaku untuk wilayah Jabodetabek ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, Engkau sertai Tuhan situasi dan kondisi bangsa kami ke depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini, baik di kota maupun di pedalaman Tuhan, terus menyertai Tuhan. Kalau gereja-gereja hari ini sedang beribadah dari rumah, jemaat-Mu Tuhan, Engkau terus menyertai. Berkati setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu terus dikuatkan Tuhan. Jemaat Tuhan terus diberikan kepastian Tuhan dalam menghadapi situasi hari-hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, baik itu ketua sinode Tuhan. Kami berdoa untuk ketua BPD Tuhan, kami berdoa untuk gembala-gembala senior, gembala pembina kami Tuhan. Engkau terus berikan visi pewahyuan-Mu Tuhan bagi mereka dalam menggembalakan dan terus memimpin wadah GBI ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong, menyertai umat-Mu Tuhan di bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah raya pagi ini. Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih umat Tuhan yang dikasihinya. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada memberi engkau damai sejahtera pada pagi hari ini kekal hingga selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan, meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.